Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Jadi ada beberapa teori yang menteorikan bahwa misi Islam itu melalui 4 macam. Yang pertama adalah teori Gujarat, kedua teori Mekah, ketiga teori Persia, dan keempat teori Cina. Oke, langsung saja teori Gujarat. Teori Gujarat menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13. Berdasarkan Sultan Arkan, bantu nisan Sultan pertama Kerajaan Samudra, yakni Sultan Malik As-Saleh yang wafat pada tahun 1297, yang bercorak linguistis. Untuk pendukung teori Gujarat adalah Stockbroye dan Bernard H.M. Felke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marco Polo dari Venesia atau Italia yang pernah singgah di Perlak pada tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam pada masa itu. Selanjutnya adalah teori Mekah. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab atau Mesir. Dasar-dasar teori ini yaitu yang pertama, pada abad ke-7, yaitu pada tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat pemeluk agama Islam. Yang kedua, perkampungan di Katon sejak abad ke-4. Dan ketiga, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i terbesar itu pada masa itu adalah di bagian Mesir atau di Mekah. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Persia atau Iran yang sekarang disebut dengan Iran. Dasar teori ini adalah kesamaannya budaya antara Persia dengan budaya masyarakat Islam yang ada di Indonesia, seperti peringatan 10 Muharram atau bulan Asyura atas meninggalnya Sayyidina Hasan dan Husain, yakni cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Syiah. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi Iran, yakni Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem pengecaan huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi rokat dalam pengajian Al-Quran tingkat awal. Yang selanjutnya adalah teori Cina. Teori ini dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, diantaranya yakni Raden Fatah atau Sultan pertama dari Kerajaan Demak yang merupakan keturunan Tiongkok, yakni Putri Campa. Penulisan gelar-gelar Raja Demak dengan istilah Cina masing-masing yang memiliki arsitektur Tiongkok dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkoklah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara untuk mengembangkan ajaran Islam. Akan tetapi, kelemahan dari teorinya adalah teori ini tidak menjelaskan awal masuknya agama Islam di Indonesia. Teori ini menjelaskan peranan Cina dalam kedatangan Islam ke Indonesia. Oke? Untuk Pak Sofi, saya kasih satu pertanyaan. Teori Mekah dinyatakan siapa tokoh pencetus teori Mekah? Oke, semua pertanyaannya saya jawab ya. Untuk Mbak Nurul, teori Gujarat muncul. Teori Gujarat berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke. Semua pertanyaannya dan jawab. Coba, ada ya? Jangan kita Mbak Naya ya. Untuk Mbak Naya, teori Persia
berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad keberapa? Untuk Mas Aziz, ya, teori Cina, dasar apa yang menguatkan dari teori Cina? Oke, gimana jawabannya? Oke, sekarang Mbak Sofi kita bagi dua kelompok, satu kelompok diisi dua orang. Mbak Sofi pindah ke sebelah Mas Aziz untuk tanya jawab. Oke. Jadi, menurut teori sejarah, Islam masuk ke Indonesia itu pada abad keberapa? Pada abad ke-13. Ya benar. Gantian kamu yang tanya Kak. Apa teori dasar teori Persia? Peringatan 10 Syawal. Salah, terus yang benar apa? 10 Muharram. Oh, 10 Muharram. Ya. Terima kasih sudah dibenarkan. Oke, sekian dari materinya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi